Shalom, jumpa kembali bersama saya Pendeta Yunita dalam renungan harian Resort GKE Pulang Pisau pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang menyertai dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami. Biarlah ini dapat menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nas Alkitab yang ditentukan untuk kita pada hari ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 10 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-36 dengan perikop berangkat dari Gunung Sinai. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-33 dan ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam memasuki tahun yang kedua di padang gurun, Tuhan menuntun Musa untuk memimpin bangsa Israel dari Sinai menuju ke padang gurun Paran. Bangsa Israel berjalan mengikuti susunan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan dalam perjalanan itu Musa mengajak iparnya Hobab yang hendak kembali ke negerinya. Musa bermaksud membawa Hobab supaya ia dapat menjadi saksi bagaimana pemeliharaan Allah atas umatnya dalam perjalanan mereka di padang gurun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tabut perjanjian Allah yang berjalan mendahului barisan umat Allah. Dalam setiap titik perhentian dan perjalanan, Musa selalu mengucapkan pengakuan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan atas mereka. Dan dari pengakuan inilah mengingatkan bahwa perjalanan yang sedang ditempuh oleh bangsa Israel itu bukan hanya sekedar memenuhi keinginan mereka sendiri, melainkan merupakan keinginan Allah yang memimpin setiap langkah perjalanan yang mereka lakukan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari nas ini kita dapat belajar bahwa Allah adalah pemimpin yang sejati dalam kehidupan umatnya. Dia yang selalu menuntun, memimpin, dan tinggal di dalam kehidupan umatnya. Sehingga umatnya selalu merasakan bagaimana Tuhan itu begitu dekat dalam setiap langkah perjalanan kehidupan yang dijalani oleh umatnya. Sehingga tidak ada hal yang terlewatkan dari kehidupan umatnya tanpa penyertaan Allah. Dia senantiasa di depan dan kita berjalan mengikutinya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami akan penyertaan Allah dalam setiap langkah perjalanan kehidupan yang kami jalani. Sehingga kami selalu merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata. Saat ini kami bersama-sama mendoakan untuk jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Kalawa dalam keberadaan mereka. Biarlah kehidupan jemaat-Mu senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan dalam rencana, pekerjaan, keinginan, dan harapan mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan itu semua karena pertolongan yang berasal daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan penuh sukacita dan syukur. Setiap pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan sertai dan berkati. Sehingga jemaat Tuhan semakin diteguhkan dalam iman percaya kepadamu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.